apa adanya. Siap, siap, siap. Makanya pas ketika di Walaupun saya tidak berpartai, tapi maksudnya saya kan dipakai tenaga ahli oleh partai PDI. betul betul. Sayang Kang Bro, kenapa nggak berpartai sekalian? Nyalek deh terusnya. Anak saya yang nyalek Oh gitu. dari PDI. Nah, Ya, anak saya nyalek dari PDI. balik lagi Kang Bro. Ini kan menarik nih, menarik di pertemuan terakhir, undangan terakhir, undangan paling akhir ya, belum tentu, pasti ada undangan-undangan lain. Ada 2 poin yang saya garis bawahi, atau ada 2 poin yang disampaikan hasil pertemuan terakhir itu. Satu, Komisi 3 meminta Dirjen AHU untuk mencabut surat tanggal 29 Desember 2023, 24 Februari 2023 dan 3 Maret 2023. Poin keduanya itu poin keduanya itu tetap meminta Dirjen AHU atau Kementerian Hukum dan HAM sebagai mediator menyelesaikan kemelut permasalahan atau polemik yang terjadi di tubuh organisasi INI. Tanggapannya Kang Bro, gimana nih dengan 2 putusan? Ya, pertama di dalam LO saya tidak menulis soal mediator ya. Jadi sayang saya agak sedikit karena LO itu saya ambilkan dari termasuk dari repliknya, replik penggugat, terus kemudian saya ambilkan dari materi gugatan gitu. Nah, sayangnya saya tidak membahas tentang mediator. Tapi begini, ya sayang itu. Tapi begini, saya jawab hari ini. Jadi posisi Dirjen AHU ini kalau mediator tuh kurang tepat dan memang sangat keliru. Kenapa? Ya, kalau posisi dia kan sebenarnya kan lebih tepat pembina pengawas. Gitu. Cuman masalahnya kan belum ada permennya. Apa yang dikatakan arteria itu kan akhirnya kan paham kan. Beliau kan akhirnya bisa memisahkan antara dia pengawas pembina notaris pasal 67 dan dia bukan pengawas pembina organisasi pasal 82 ayat 5. Ya, itu kan akhirnya jelas dia. Termasuk kamu kan banyak belajar, akhirnya tahu kan? Iya, paham. Ya. Nah, kemudian yang kedua, posisi mediator itu sayang tidak saya tegaskan. Sebenarnya, ya Menteri Hukum dan HAM atau di situ yang diwakili oleh Dirjen AHU itu tidak tepat kalau mediator, karena mediator itu kan ada pengaturan tersendiri soal mediator. Kemudian kalau mediator itu kan mungkin yang dimaksud agar memposisikan sebagai mediator oleh Dewan, akhirnya mungkin supaya netral, tidak berpihak. Esensinya itu, filosofinya itu tidak berpihak. Tapi penyebutan istilah mediator itu secara hukum sudah bagus. Karena mediator sendiri diatur oleh undang-undang dan dia bukan kalau di dalam kepemerintahan misalkan di BPN itu BPN juga bisa, kemudian di kehakiman juga bisa, namanya kalau di kehakiman itu ada mediasi penal. Ya, mediasi penal ya. Jadi sebelum orang berperkara itu di mediator dulu, kemudian kalau di perdata malah wajib hakim harus memberikan mediasi terhadap para pihak, harus memberikan ruang untuk mediasi para pihak. Itu wajib, kalau enggak salah musimnya. Untuk mencapai musyawarah mufakat ya. Ya ini yang sebenarnya esensinya masuk, filosofinya masuk, tapi juridis formilnya nggak masuk. Kenapa? Formilnya. Kenapa kok nggak masuk? Kan memang pengaturan mediator di situ kan jelas tidak bisa misalnya main tunjuk ini mediatornya, itu kan nggak bisa. Ya. Ada regulasinya. Saya Ada. terus terang dalam konteks mediator Kurang. belum baca sepenuhnya dari sisi aturannya, tapi pada dasarnya filosofinya mungkin tidak ada masalah.
Karena kan medis juvenal di pengadilan, kemudian di BPN juga dalam hal sengketa itu kan bidang sengketa itu kan juga memanggil para pihak untuk menengahi atau memediasi. Itu ada. Iya. Nggak ada masalah barangkali konteks filosofis, esensinya. Tapi kalau formilnya ya tidak tepat, kurang tepat. Kalau memposisikan diri sebagai mediator. Oke. Balik lagi Kang Bro ke poin pertama nih. Di situ kan ada yang ditandatangani oleh Cahyo dan pimpinan sidang Habibur Rahman ya. Iya, Habibur Rahman ditandatangani, Cahyo juga menandatangani bahwa di poin pertama itu akan mencabut. Habibur Rahman itu juga berubah ya. Iya. Beliau begitu tahu dia berubah. Artinya kan betul. Dari Dewan banyak hal yang positif lah. Ya, karena kan gini, kalau yang nggak yang Gross tahu ya, yang Gross tahu ketika mau sidang itu biasanya anggota itu berdiskusi dulu. Kalau dapat bahan didiskusikan bersama, dirapatkan internal dulu. Di komisi 3 atau di komisi 2 atau komisi 1, bahan itu kan dibahas dulu di komisi. Oh, jadi bahan yang saya kasih itu dibahas dulu. Ya, makanya kan semua kebagian bahan jadinya. Ditambah lagi gitu. Tambahan bahan-bahan dari yang lain kan. Oh gitu ya. Gitu. Kamu balik lagi ke poin yang pertama nih. Poin pertama itu kan jelas ditandatangani nih, ada 2 poin ditandatangani oleh Habibur Rahman sebagai pimpinan sidang dari komisi 3 dan Cahyo dari Dirjen AHU dari Kementerian Hukum dan HAM. Di poin pertama kan jelas Kang Bro, di situ diminta untuk mencabut pasal surat tanggal 29. Bro, saya sambil ini ya. Monggo, saya juga sambil ngopi, boleh dong? Boleh. Oke pemirsa, kita ngopi dulu. Ngopi sore sambil bincang-bincang dengan Prof. WH. Nah, di poin pertama jelas di situ Komisi 3 meminta Dirjen AHU untuk mencabut surat tanggal 29 Desember, 24 Februari, 29 Desember 2022 ya, 24 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023. Sebetulnya memang ada satu surat lagi tanggal 2 Maret itu tapi berupa undangan kepada PP untuk mengklarifikasi kenapa di Cilegon dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, ketika muncul surat ditujukan dari para pengwil kepada Dirjen AHU, kenapa tanggal 29 Desember tidak disebut? Tanggapan Kang Bro gimana? Oh ya, saya mungkin saya memberi masukan waktu itu kepada Om Eko di pengwil saya. Kemudian mungkin sudah disampaikan juga ke P24 atau P25 sekarang ya. Oke. Bahwa memang harusnya tidak boleh ada yang terlewat, gitu kan. Tapi menurut saya kalau itu nggak dicabut jadi juga nggak sah juga, tetap bermasalah. Oke. Karena semua putusan Dirjen AHU itu di luar kewenangan pasal 17, pasal 18, Undang-Undang 30 2018. Kemudian pasal 1 ketentuan tentang kewenangan, yaitu poin ke-22, 23, 24 atribusi delegasi atribusi, delegasi dan retribusi mandat. Ya, atau mandat. Iya. Nah, kenapa kok itu bisa ada apa kenapa 29 itu bisa terselip padahal itu surat pertama yang membentuk akhirnya akan dilaksanakannya di Cilegon? Kamu bertanya orang yang salah. Saya nggak tahu kalau ada apa. Kalau prediksi saya ya mereka kurang teliti aja. Kurang teliti.